Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Musdalifah dengan NIM 2381070100, kelas PGMI 6D pada mata kuliah pengembangan STEM di MI atau SD. Nah, pada video kali ini saya akan melisankan hasil jawaban UAS STEM, yaitu jawaban yang pertama yaitu studi kasus 1. Yaitu kegagalan transfer pengetahuan terjadi karena siswa hanya melihat cara kerja roda gigi melalui video, tetapi tidak mendapatkan pengalaman langsung untuk menerapkan konsep tersebut saat merakit dalam pembelajaran STEM. Nah, siswa tidak cukup hanya melihat dan mendengar penjelasan, tetapi juga perlu mencoba, menguji, dan menemukan sendiri bagaimana suatu konsep bekerja. Oleh karena itu, muncul beberapa kesenjangan kognitif antara pengalaman menonton video dan pengalaman merakit secara langsung. Langsung saja, yang pertama itu ada kesenjangan antara representasi visual dan representasi fisik. Nah, jadi saat menonton video, siswa hanya melihat pergerakan roda gigi yang sudah tersusun dengan baik. Namun, ketika merakit, siswa harus menentukan sendiri posisi roda gigi, arah putaran, dan cara menghubungkan setiap komponen. Akibatnya, siswa yang memahami konsep secara visual belum tentu mampu menerapkannya dalam bentuk praktis secara kondisi yang dihadapi beberapa dengan yang mereka lihat pada video. Yang kedua yaitu kesenjangan antara pengamatan hasil dan pemahaman hubungan sebab sampai akibat. Nah, jadi siswa dapat melihat bahwa roda gigi berputar dengan kecepatan yang berbeda, tetapi belum memahami mengapa hal tersebut bisa terjadi. Mereka belum memahami bahwa jumlah gigi pada roda gigi mempengaruhi kecepatan putaran. Dalam pembelajaran STEM, pemahaman seperti ini seharusnya dibangun melalui percobaan dan pengamatan langsung. Akibatnya, ketika diminta memilih atau menyusun roda gigi tertentu, siswa sering kesulitan memprediksi hasil putaran yang akan dihasilkan. Yang ketiga yaitu kesenjangan antara pembelajaran pasif dan proses engineering. Nah, jadi menonton video merupakan kegiatan yang cenderung pasif karena siswa hanya menerima informasi. Sebaiknya, merakit roda gigi merupakan kegiatan yang menuntun siswa untuk berpikir, mencoba, menguji, dan memperbaiki hasil rakitannya jika terjadi kesalahan. Proses ini merupakan bagian dari kegiatan engineering dalam pembelajaran STEM. Karena pengalaman tersebut tidak diperoleh saat menonton video, siswa mengalami kesulitan ketika harus menerapkan konsep yang telah dipelajari ke dalam kegiatan merakit secara nyata. Nah, pada studi kasus 1, jawaban nomor 2, analisis perbedaan karakteristik media video dan media realia dalam konteks pembelajaran STEM. Yang pertama itu bagian A, kemampuan memanipulasi variabel, yaitu media video memungkinkan siswa melihat berbagai variasi rasio roda gigi dengan jelas, tetapi siswa tidak dapat mengubah atau mencoba sendiri variabel yang ditampilkan. Mereka hanya mengamati perubahan yang sudah disiapkan dalam video. Sementara itu, media realia memungkinkan siswa mengubah jumlah gigi, ukuran roda gigi, maupun posisi pemasangannya secara langsung. Nah, dengan cara ini, siswa dapat melakukan percobaan sendiri dan melihat bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi kecepatan putaran roda gigi. Melalui pengalaman tersebut, siswa lebih mudah memahami konsep karena mereka belajar dari hasil pengamatan dan percobaan yang dilakukan secara langsung. Bagian B yaitu umpan balik langsung atau immediate feedback, yaitu media video memberikan informasi secara satu arah sehingga siswa tidak langsung mengetahui apakah pemahamannya sudah benar atau belum. Jika terjadi kesalahan pemahaman, video tidak dapat memberikan penjelasan tambahan sesuai kebutuhan siswa. Berbeda dengan media realia, siswa dapat langsung melihat hasil dari apa yang mereka lakukan.
Nah, misalnya ketika roda gigi dipasang kurang tepat, alat tidak akan bekerja sebagaimana mestinya. Nah, dari situlah siswa dapat menemukan letak kesalahan dan mencoba memperbaikinya. Proses ini membantu siswa belajar memecahkan masalah melalui pengalaman langsung. Bagian C yaitu pengalaman multisensorik. Nah, jadi media video umumnya hanya melibatkan indera penglihatan dan pendengaran karena siswa hanya melihat tampilan visual dan mendengarkan penjelasan. Sebaliknya, media realia melibatkan lebih banyak indera seperti melihat, menyentuh, memegang, menggerakkan, dan mengamati secara langsung hasil kerja alat yang digunakan. Nah, dari pengalaman belajar seperti ini membuat siswa lebih mudah memahami konsep karena mereka tidak hanya melihat, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Akibatnya, konsep yang dipelajari menjadi lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kegiatan praktik dan mendalam. Nah, pada studi kasus kedua yaitu jawaban nomor 1, analisis 3 keterbatasan mendasar media statis atau poster. Bagian A yaitu hubungan sebab sampai akibat antar proses. Nah, jadi poster merupakan media statis yang hanya menampilkan gambar dan informasi secara visual. Melalui poster, siswa memang dapat melihat tahapan siklus air seperti evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Nah, tetapi mereka belum tentu memahami hubungan antar proses tersebut. Jadi, siswa sulit memahami bahwa panas matahari menyebabkan terjadinya penguapan, kemudian uap air mengalami kondensasi hingga akhirnya turun sebagai hujan. Akibatnya siswa cenderung hanya menghafal urutan proses tanpa memahami hubungan sebab sampai akibat yang terjadi dalam siklus air. Yang bagian B yaitu variabel yang mempengaruhi kecepatan siklus, yaitu poster tidak dapat menunjukkan bagaimana faktor-faktor seperti suhu, intensitas sinar matahari, kelembapan udara, dan kecepatan angin mempengaruhi jalannya siklus air. Jadi, siswa hanya melihat gambaran umum siklus air tanpa mengetahui bahwa perubahan pada faktor-faktor tersebut dapat mempercepat atau memperlambat proses penguapan maupun pembentukan hujan. Akibatnya, siswa lebih banyak menghafal konsep daripada memahami faktor yang mempengaruhi berlangsungnya siklus air. Nah, pada bagian C yaitu perubahan kondisi dari waktu ke waktu. Jadi, siklus air merupakan proses yang berlangsung terus-menerus dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Namun, proses hanya menampilkan satu gambar yang bersifat tetap sehingga tidak dapat memperlihatkan perubahan proses secara bertahap. Akibatnya, siswa kesulitan memahami bahwa siklus air merupakan sistem yang dinamis dan berlangsung secara berkelanjutan sesuai dengan kondisi lingkungan yang berubah. Nah, pada studi kasus 2, jawaban nomor 2 yaitu guru melakukan kesalahan dalam memilih media pembelajaran karena poster lebih cocok digunakan untuk menyampaikan informasi atau konsep dasar. Sedangkan tujuan pembelajaran adalah merancang dan membuat alat yang memerlukan pengalaman praktik secara langsung. Nah, jadi dalam pembelajaran STEM, kegiatan membuat alat merupakan bagian dari proses engineering yang menuntut siswa untuk mencoba, menguji, dan memperbaiki hasil kerjanya. Akibatnya, siswa lebih fokus pada bentuk visual yang ada pada poster daripada memahami konsep ilmiah yang mendasari pembuatan alat tersebut. Nah, kesalahan asumsi guru tentang bagaimana anak kelas 3 belajar dari gambar statis yaitu yang pertama, guru menganggap bahwa siswa dapat langsung menerapkan informasi yang diperoleh dari poster ke dalam kegiatan membuat alat. Padahal siswa kelas 3 masih berada pada tahap operasional konkret sehingga lebih mudah memahami konsep melalui pengalaman langsung daripada hanya melalui gambar. Akibatnya, siswa dapat melihat contoh yang ditampilkan, tetapi belum tentu memahami cara menerapkannya dalam kegiatan praktik.
Yang kedua yaitu guru berasumsi bahwa dengan melihat poster, siswa akan memahami konsep yang dipelajari. Padahal siswa mungkin hanya mampu mengingat atau meniru gambar yang dilihat tanpa benar-benar memahami proses ilmiah yang terjadi, seperti penguapan, pengembunan, dan hujan. Akibatnya, pemahaman siswa cenderung bersifat hafalan dan belum mencapai pemahaman konsep yang mendalam. Yang ketiga yaitu guru menganggap bahwa kemampuan meniru bentuk yang ada pada poster sama dengan kemampuan merancang suatu alat. Padahal dalam kegiatan engineering, siswa diharapkan mampu menggunakan konsep yang dipelajari untuk memecahkan masalah dan membuat desain sederhana sesuai tujuan yang ingin dicapai. Karena hanya belajar dari poster, siswa cenderung menyalin bentuk yang terlihat tanpa memahami alasan, fungsi, atau cara kerja dari desain tersebut.